Shalom saudara, Rema hari ini, bacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai 20. Senjata bukan mainan anak-anak. Coba bayangkan sebuah skenario yang mungkin terdengar sangat tidak masuk akal di benak kita saat ini. Bayangkan kita sedang berada di sebuah pangkalan militer yang sangat ketat penjagaannya, dengan sirine tanda bahaya yang sedang berbunyi dengan keras. Musuh sudah mengepung di depan gerbang, dan komandan pasukan berteriak memberikan perintah untuk segera mengambil senjata dan bersiap di garis depan. Namun anehnya, di tengah kepanikan itu ada seorang balita yang masih memakai popok berjalan tertatih-tatih menuju gudang senjata. Anak kecil itu mencoba mengangkat senapan serbu laras panjang yang beratnya berkali-kali lipat dari berat badannya sendiri. Tentu saja pemandangan itu bukan hanya menggelikan, tetapi juga sangat mengerikan dan berbahaya bagi nyawa anak itu sendiri. Tidak ada satupun angkatan bersenjata di dunia ini yang akan mengizinkan seorang anak kecil untuk memegang senjata api, apalagi terjun ke medan peperangan. Senjata hanya diberikan kepada prajurit yang sudah terlatih secara mental dan fisik, serta memiliki kedewasaan untuk menggunakannya dengan bijak. Namun ironisnya, inilah gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan banyak orang percaya hari ini. Banyak orang Kristen menuntut kuasa dan otoritas untuk mengusir setan, serta menghancurkan benteng-benteng musuh, padahal karakter mereka masih seperti bayi rohani. Mereka menginginkan pedang roh, tetapi masih merengek ketika keinginan dagingnya tidak dituruti oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa peperangan rohani bukanlah sebuah permainan simulasi yang bisa dimainkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah memberikan perlengkapan senjatanya kepada anak-anak yang masih manja dan mudah tersinggung. Perlengkapan senjata Allah adalah mandat ilahi yang khusus dirancang untuk mereka yang telah memutuskan untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Rasul Paulus memberikan peringatan tegas ini kepada jemaat di Efesus dengan sebuah perintah yang sangat spesifik. Ayat utama kita terambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Mari kita masuk lebih dalam untuk memahami latar belakang mengapa Rasul Paulus menuliskan perumpamaan militer ini secara spesifik. Saat menulis surat Efesus ini, Rasul Paulus sedang berada dalam tahanan rumah di Roma, sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Kondisi Rasul Paulus saat itu bukanlah tahanan yang bebas berkeliaran sendirian di dalam kamar yang nyaman. Besar kemungkinan ia dirantai dan dijaga selama 24 jam penuh oleh seorang prajurit Romawi dari pasukan elit. Mari coba kita membayangkan diri kita sebagai Rasul Paulus saat itu yang sedang dijaga oleh prajurit Romawi dengan ketat. Setiap kali Rasul Paulus mengangkat kepalanya, ia melihat secara langsung detail perlengkapan perang yang digunakan oleh penjaga di hadapannya itu. Ketika itu ia mungkin melihat sabuk kulit yang kokoh yang dipakai untuk mengikat baju prajurit itu agar tidak mengganggu pergerakannya. Ia melihat baju zirah besi yang mengkilap yang melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru dari tusukan musuh. Rasul Paulus juga mungkin melihat sebuah sepatu yang didesain secara khusus. Ia melihat sepatu khusus yang dirancang dengan paku-paku kecil di bawahnya agar prajurit itu tidak tergelincir saat bertarung di medan berlumpur. Ia melihat perisai besar berbentuk persegi panjang yang mampu menahan hujan panah api. Ia juga melihat pedang yang sangat mematikan untuk pertarungan jarak dekat, serta helm yang melindungi kepala dari benturan keras. Bisa jadi inspirasi visual inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus untuk menjelaskan realitas peperangan yang tidak kasat mata. Konteks kota Efesus sendiri juga sangat penting untuk kita pahami agar kita mengerti urgensi dari pesan ini. Efesus adalah kota metropolitan yang menjadi pusat penyembahan berhala Dewi Artemis yang sangat okultistik. Praktek sihir dan jampi-jampi adalah hal yang sangat lumrah dan menjadi komoditas bisnis yang besar di kota itu.
Jemaat di Efesus hidup di tengah-tengah medan pertempuran rohani yang sangat nyata dan agresif setiap harinya. Mereka berhadapan dengan kuasa kegelapan yang mendominasi budaya dan ekonomi kota itu. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat Efesus tidak akan bisa bertahan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan manusia atau emosi keagamaan semata. Mereka membutuhkan sesuatu yang supranatural yang berasal dari Allah sendiri untuk bisa berdiri tegak. Namun, ada satu prinsip militer Romawi yang sangat krusial yang sering kita lupakan saat membahas ayat ini. Seorang warga negara Romawi tidak otomatis menjadi seorang legiun atau prajurit tempur hanya karena ia lahir di Roma. Ada proses rekrutmen yang ketat dan latihan fisik yang brutal yang harus dilalui sebelum negara mempercayakan baju zirah mahal itu kepadanya. Perlengkapan perang Romawi itu sangat berat dan bisa mencapai bobot lebih dari 20-30 kg. Jika perlengkapan seberat itu dipakaikan kepada seorang anak kecil atau orang yang lemah fisiknya, maka perlengkapan itu justru akan meremukkan tulangnya. Perlengkapan itu akan menjadi beban yang mematikan dan bukan perlindungan yang menyelamatkan bagi mereka yang tidak siap. Inilah sebabnya mengapa kedewasaan rohani menjadi syarat mutlak sebelum seseorang bisa efektif dalam peperangan rohani. Tuhan tidak akan membebani kita dengan tanggung jawab peperangan jika otot rohani kita belum terbentuk melalui ujian dan ketaatan. Seringkali Tuhan mengizinkan proses pendewasaan yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Justru karena Ia sedang mempersiapkan kita untuk mengenakan perlengkapan senjatanya. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita bedah terminologi bahasa asli yang digunakan Rasul Paulus dalam teks ini. Kata kunci pertama yang sangat penting untuk kita pahami dalam ayat ke-11 adalah kata panoplia. Kata panoplia ini diterjemahkan sebagai seluruh perlengkapan senjata dalam bahasa Indonesia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pas yang berarti semua atau seluruh, dan hoplon yang berarti senjata atau alat. Dalam konteks militer Yunani kuno, panoplia merujuk pada satu set lengkap baju perang seorang prajurit. Penekanan Rasul Paulus di sini adalah pada kata seluruh atau lengkap tanpa ada bagian yang tertinggal. Seorang prajurit yang hanya memakai helm tapi lupa memakai baju zirah adalah prajurit yang konyol dan sedang menyerahkan nyawanya. Ini mengajarkan kita bahwa kedewasaan rohani menuntut integritas penuh dan bukan sebagian. Kita tidak bisa hanya kuat di dalam doa atau pedang roh, tetapi kita lemah dalam kebenaran baju zirah atau suka berbohong, tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Kedewasaan berarti mengenakan seluruh karakter Kristus secara utuh dalam hidup kita, tanpa memilih-milih mana yang kita sukai. Selanjutnya, mari kita perhatikan kata kerja yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenakan, atau dalam bahasa Yunani adalah enduo. Kata enduo ini memiliki makna masuk ke dalam pakaian atau mengenakan diri ke dalam sesuatu. Bentuk kata kerja ini menyiratkan sebuah tindakan aktif dan sadar yang harus dilakukan oleh subjeknya. Baju perang itu tidak secara otomatis menempel ke tubuh prajurit saat ia bangun tidur. Prajurit itu harus bangun dan sengaja mengambil serta memasangkan setiap bagian perlengkapan itu dengan teliti. Seorang anak kecil biasanya perlu dipakaikan baju oleh orang tuanya karena mereka belum mampu mandiri. Tetapi orang dewasa harus memiliki inisiatif dan tanggung jawab untuk mengenakan pakaiannya sendiri. Demikian juga dalam hal rohani. Tuhan menyediakan perlengkapannya, tetapi kitalah yang harus aktif mengenakannya setiap hari. Ini adalah ciri kedewasaan, yaitu tidak lagi menunggu disuapi atau didorong-dorong untuk berdoa dan membaca firman. Kata kunci berikutnya yang menarik untuk kita teliti adalah kata bertahan atau berdiri tegak, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata stenai. Kata ini berasal dari akar kata histemi yang berarti berdiri kokoh di posisi yang sudah ditentukan dan tidak bergeser sedikit pun. Rasul Paulus tidak menggunakan kata yang memiliki arti menyerang secara membabi buta, berlari mengejar dan memburu musuh,
atau bergaya sok kuat untuk menakut-nakuti mereka. Perhatikan ini, fokus utama dari peperangan rohani adalah untuk mempertahankan posisi kemenangan yang sudah Kristus raih dan telah Ia berikan bagi kita. Untuk itu dibutuhkan otot kaki yang kuat dan keseimbangan yang terlatih untuk bisa tetap berdiri tegak saat badai serangan musuh datang menghantam. Anak kecil sangat mudah jatuh tersungkur hanya karena tersandung kerikil kecil atau dorongan sedikit saja. Tetapi seorang prajurit dewasa yang terlatih memiliki kuda-kuda yang kokoh yang membuatnya tidak tergoyahkan. Mari kita juga kaitkan konsep ini dengan Perjanjian Lama untuk melihat benang merah Alkitabiahnya. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 17, Nabi Yesaya menggambarkan Tuhan sendiri sebagai prajurit ilahi yang mengenakan perlengkapan senjata. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Jadi ketika Rasul Paulus menyuruh kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, sebenarnya kita sedang diminta untuk mengenakan atribut Allah itu sendiri. Dalam bahasa Ibrani, konsep mengenakan karakter Allah ini sejalan dengan panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Kita tidak bisa mengenakan atribut Allah yang suci dan adil jika kita masih hidup dalam kekanak-kanakan yang egois dan kompromi dengan dosa. Penulis Ibrani dalam Ibrani 5 ayat 14 menegaskan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mereka sudah mempunyai panca indera yang terlatih. Kata terlatih di sana menggunakan istilah gimnazo yang menjadi asal kata dari gimnasium atau tempat latihan atlet. Jadi, kedewasaan dan kemampuan menggunakan senjata rohani adalah hasil dari disiplin latihan terus-menerus dalam hal membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tanpa latihan atau gimnazo ini, perlengkapan senjata Allah hanya akan menjadi kostum parade yang tidak berguna di medan perang sesungguhnya. Apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran praktis bagi kehidupan kita hari ini dari kebenaran yang mendalam ini? Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi yang jujur terhadap tingkat kedewasaan rohani kita saat ini di hadapan Tuhan. Apakah kita masih sering ngambek atau marah kepada Tuhan jika doa kita tidak segera dijawab sesuai keinginan kita? Apakah kita masih mudah tersinggung dan menyimpan kepahitan ketika ada saudara seiman yang menyakiti hati kita? Apakah kita masih bergantung sepenuhnya pada pendeta atau pemimpin rohani untuk mendoakan dan menguatkan kita? Jika jawabannya adalah ya, maka kita harus sadar bahwa kita belum siap untuk mempergunakan senjata rohani yang sesungguhnya. Kita mungkin masih berada di tahap anak-anak yang perlu bertumbuh sebelum dipercaya dengan otoritas yang lebih besar. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa setiap tantangan yang kita hadapi saat ini adalah sarana latihan dari Tuhan. Jangan terus-menerus meminta Tuhan mengangkat beban masalah dari hidup kita. Sebaliknya, mintalah kekuatan otot rohani untuk mampu memikul beban itu dan menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Prajurit yang tangguh tidak lahir dari kemudahan hidup, tetapi dari kesulitan yang berhasil ia taklukkan. Ketika kita menghadapi masalah keuangan atau masalah keluarga, pandanglah itu sebagai latihan baris berbaris dan latihan fisik rohani. Itu adalah momen di mana kita sedang belajar menggunakan perisai iman dan pedang roh dalam situasi nyata. Yang ketiga, mulailah mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan rohani kita sendiri mulai hari ini. Jangan lagi menunggu mood yang baik untuk mulai menyembah Tuhan atau membaca Alkitab. Seorang prajurit tidak berperang berdasarkan mood atau perasaan hatinya pada hari itu. Ia berperang berdasarkan disiplin dan komitmen kepada negaranya serta ketaatan kepada komandannya. Bangunlah disiplin rohani yang kuat sebagai tanda bahwa kita sudah beralih dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Kenakanlah kebenaran dengan hidup jujur dan berintegritas di tempat kerja kita meskipun orang lain tidak melakukannya. Kenakanlah kasut kerelaan memberitakan Injil dengan menjadi saksi yang berani di lingkungan pergaulan kita. Angkatlah perisai iman dengan tetap mempercayai janji Tuhan meskipun fakta di lapangan berkata sebaliknya. Gunakanlah pedang roh yaitu firman Allah
dengan memperkatakan kebenaran ayat Alkitab atas situasi hidup kita. Ingatlah bahwa senjata ini diberikan bukan untuk dipajang di dinding rumah kita sebagai hiasan rohani. Senjata ini diberikan untuk digunakan dalam pertempuran aktif melawan tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan hidup kita. Sadarlah bahwa dunia ini sedang menunggu kebangkitan gereja yang dewasa, yang tidak lagi sibuk bertengkar soal hal-hal sepele. Dunia membutuhkan prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang sanggup membebaskan para tawanan dari belenggu kegelapan. Jadilah dewasa dan jadilah kuat di dalam Tuhan serta di dalam kekuatan kuasa-Nya yang dahsyat. Mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan kita dan mulai mengenakan perlengkapan senjata Allah dengan penuh tanggung jawab. Kemenangan sudah disediakan bagi mereka yang berani berdiri teguh sebagai prajurit yang dewasa.